sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa yang dipimpin siapa? Ya, silakan Samuel. Sebelum memulai belajar kita, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Agung Hasihoran Banjarnahor. Ya, Bu. Antika Jadiaman Dumai Batu. Anita Rahma. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional yang dibawakan oleh Teresia. Silakan Teresia, berdiri. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bernyanyi. Padamu negeri, kami berjanji, 1, 3 ya. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami berbakti. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Ya, silakan. Nah, di minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai pengertian teks eksposisi, tujuan teks eksposisi, jenis-jenis teks eksposisi, dan juga ciri-ciri teks eksposisi. Siapa yang masih mengingat pengertian teks eksposisi? Ya, silakan. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisikan gagasan-gagasan atau argumen-argumen yang disertai dengan pendapat-pendapat atau alasan-alasan yang kuat. Ya, bagus. Tepuk tangan buat temannya. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, bisa kita lihat slide, masih tetap dalam materi teks eksposisi. Menggunakan model pembelajaran project based learning, Ibu harapkan kalian mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi dengan tepat. Ibu harapkan kalian terampil menyusun teks eksposisi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan dengan rasa syukur, ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, komunikatif, serta dapat bekerja sama. Pernahkah kalian mengemukakan pendapat? Pernah? Pernah? Nah, pendapatnya itu ditolak atau diterima? Diterima. Yang disampaikan si Cindy kadang ditolak, kadang diterima. Kurang tepat dan kurang jelas. Kurang tepat dan kurang jelas. Yang lain? Iya, silakan Teresia. Kurang masuk akal. Tidak logis atau kurang masuk akal. Diakibatkan apa kurang masuk akal dan tidak logis? Tidak disertai dengan iya, bagus. Update gempa bumi di Tapanuli Utara hari ini. Gempa berkekuatan 6 magnitudo yang mengguncang Tapanuli Utara pada Sabtu, 1/10 pukul 2.28 waktu Indonesia Barat menimbulkan sejumlah kerusakan. Nah, berdasarkan video yang kamu tonton, siapa yang bisa menanggapi video ini? Ya, silahkan Tesalonika.
rusak dan juga rumah ibadah. Gempa di sana mengakibatkan beberapa orang, bahkan puluhan orang mengalami luka-luka. Bahkan ada yang meninggal. Akan tetapi meninggal bukan karena terkena gempa ataupun runtuhan dari rumah-rumah, akan tetapi karena terkejut karena gempa tersebut. Iya, bagus. Terima kasih buat Tesalonika. Tepuk tangan untuk Tesalonika. Untuk meningkatkan pemahamanmu, Ibu akan bagikan bahan ajar mengenai struktur teks eksposisi. Kelompok ya. Sudah dilihat bahan ajarnya? Nah, kita lanjutkan. Yang mampu nanti untuk menyusun teks eksposisi, terlebih dahulu kalian harus memahami apa itu struktur teks eksposisi. Untuk melatih pemahamanmu, kemampuannya, Ibu akan membagikan LKPD berdasarkan video yang kamu tonton juga tadi. Ini dikerjakan secara mandiri. Ya, waktunya habis. Nah, siapa yang bisa? Yang sudah siap? Ya, silakan Cindy. Ya, berdiri aja. Ya, dibacakan aja. Ya, silakan. Struktur yang saya dapat dari teks tersebut adalah tesis terdapat di paragraf 1, argumen di paragraf 2-3, penegasan ulang terdapat di paragraf 4. Kebahasaan teks yang saya dapat dari teks tersebut adalah istilah, contohnya morfologi, meteorologi, klimatologi, atau magnitudo, kata sifat, rusak dan terjal, afiksasi, kepanikan, dan menghindari. Kalimat verb yang saya dapat dari kalimat tersebut adalah bangunan di Kabupaten Tapanuli Utara dan sekitarnya harus dibangun menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa bumi guna menghindari dari risiko kerusakan. Ya, bagus yang disampaikan Cindy ya. Benar? Benar. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Cindy dan Teresa. Sekarang dikumpul lembar kerjanya. Dari belakang, satu orang dari belakang. Nah, karena suasana ini sangat menegangkan, ya kan? Kita penyegaran dulu ya. Iya. Jadi Ibu undang untuk berdiri. Nah, kita bernyanyi aja ya. Jadi balonku ada 5. Jadi ini balonku ada 5. Di sini juga balonku ada 5. Jadi ini, kelompok yang sana, kelompok yang ini, kelompok yang sana. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi pertahankan suara masing-masing. Sudah bisa dilakukan? Jauh. Baik. Bagus, tidak ada yang salah. Berarti konsentrasinya masih oke banget. Ya, silakan duduk. Karena tidak ada yang salah, ya kan? Kelompoknya mantap-mantap semua. Sekarang, supaya mampu menyusun teks eksposisi, kalian harus tahu terlebih dahulu apa yang menjadi langkah-langkah. Ya,
Nah, langkah-langkah untuk menyusun teks eksposisi yaitu yang pertama, kalian bagaimana? Menentukan topik. Iya. Jadi nanti diskusi kelompok kalian itu adalah menyusun teks eksposisi berdasarkan kerangka mendata argumen-argumen yang hendak ditulis tadi. Jadi tuangkan ke dalam kertas plano atau kertas karton. Sudah dibawa kertas kartonnya, peralatan, alat dan batu? Sudah? Semuanya lengkap? Ya, baik, terima kasih. Nah, topik sudah ada, ikuti instruksi yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Diskusikan dengan kelompoknya. Silakan bekerja dari sekarang. Jadi waktunya kita kesepakati berapa menit? 30 menit. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan, ya. Iya, silakan. Iya, dibuat kerangkanya. Jadi dibuat dulu kerangkanya, baru dikembangkan, yang merupakan tadi gagasan pokok, ya. Nah, karena sudah, sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja masing-masing, hasil diskusi kelompoknya. Selamat siang semuanya. Siap. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil teks eksposisi yang sudah kami buat. Namun sebelum membaca teks eksposisi yang sudah kami rangka, ada baiknya saya membacakan kerangka teks eksposisi tersebut. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya. Nama saya adalah Cindy Indah Amelia Simamura. Nama saya Kevin Branding Gulet. Nama saya Ferdian Sisirullah. Nama saya Suriana Marut. Saya adalah Biara Validos Kerabat. Nama saya Rosalie Dewi Kasih. Nama saya Michelle Manado. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan membacakan kerangka teks eksposisi dari kami. Yang pertama, dewasa ini keadaan sungai sudah tidak seperti dulu lagi. Saat ini keadaan sungai, terutama di kota-kota besar, menjadi kotor dan bau. Yang kedua, salah satu permasalahan yang menyebabkan terjadinya banjir adalah perbuatan manusia yang membuang sampah ke sungai. Ketiga, Jakarta merupakan salah satu daerah langganan banjir. Yang keempat, pemerintah kota Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir. Yang kelima, oleh sebab itu, mengenalkan pelestarian lingkungan sangatlah penting dimulai sejak dini. Kami akan dari kerangka-kerangka tersebut. Yang pertama adalah tesis, kedua, ketiga adalah argumen, kedua, ketiga, keempat adalah argumen, dan yang kelima adalah penegasan ulang.
lingkungan sangatlah penting. Dengan semua itu, kita dapat memulai membersihkan sungai yang kita cemari. Di sini kita bisa melihat kata teknis seperti anorganik dan geografis. Akan berdiri. Apa upaya untuk mencegah sampah tersebut? Upaya untuk mencegah sampah tersebut adalah dengan mulai dari hal-hal yang kecil, dari membersihkan lingkungan, membersihkan rumah, dan membersihkan sekolah, dan lain sebagainya. Yang Ibu lihat hasil kerja dari kelompok 1 bagus ya. Biasanya juga ini wow ya, kerjasamanya berarti mantap ya. Came there to see. There's a sun in the sky. There's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Na 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 I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Baiklah anak-anak, hasil presentasi yang telah kamu diskusikan sudah kamu sajikan. Semuanya bagus Ibu lihat. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Iya, silakan. Nama saya Dipoto Sweet. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita. Kita bisa menyusun teks eksposisi dan kita bisa tahu pengertian, struktur, ciri-ciri, tujuan dan kaidah kebahasaannya. Ibu akan membagikan evaluasi. Dikerjakan secara mandiri. Untuk selanjutnya tugasnya di rumah silakan dicatat. Tulislah sebuah teks eksposisi. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, ditutup dengan doa. Ya, silakan. Untuk menutup pekerjaan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Siang. Luar biasa.